Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qala al-habib al-imam al-qutb Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa radhah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Radhiyallahu ankum wa qala ad-dunya al-mahmudah, dunia yang terpuji, dunia yang baik itu hiyallati yasilu biha ila fi'li khairin aw yanju biha min fi'li syarri. Al-Imam Al-Haddad membagi dunia itu menjadi tiga. Ada dunia yang baik. Dunia yang baik itu adalah manakala dunia tersebut ada di tangan kita menjadi sarana atau fasilitas akan dua hal. Yang pertama, membuat kita semangat untuk ibadah. Yang kedua, terselamatkannya kita daripada kemaksiatan. Itu dunia yang baik. Wa dunya al-mubahah, adapun yang kedua, dunia yang sifatnya mubah. Artinya apa? Allati yasulu biha allati la yaqa'u bisababiha fi tarki ma'murin wala rukubi mahdur. Dunia yang mubah itu adalah dunia yang karena sebab dunia tersebut tidak membuat kita sampai nekat meninggalkan kewajiban atau nekat melakukan kemaksiatan. Tidak menjadi sarana kemaksiatan, juga tidak menjadi sarana ketaatan. Maka itu namanya dunia yang mubah. Yang ketiga adalah dunia al-madhmumah, dunia yang jelek, dunia yang buruk. Ya tentu saja manakala dunia itu menjadi sarana buat kita untuk maksiat, wal iyadu billah, justru dunia itu menjadi penghalang terbesar kita dari ketaatan. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta akan dunia itu adalah merupakan pangkal dari segala kemaksiatan atau kesalahan. Hadirin sekalian rahmati Allah, dalam sebuah kitab seorang ulama mengatakan ma summiyatid dunya dunya illa lidanaatiha. Tidak dunia itu dikatakan dunia kecuali justru karena nilainya yang rendah. Tidak dunia dikatakan dunia kecuali karena dunia ini dari segi bahasa artinya al-danaah, rendah, jatuh, murah, remeh, hina. Karena itu dalam sebuah syair dikatakan mukrimud dunya muhan mustadallun fil qiyamah. Orang yang memuliakan dunia justru dia yang terhina. Walladzi hanat alaihi falahu thamma karamah. Sebaliknya barang siapa yang menganggap hina dunia, maka dia yang menjadi mulia. Ibarat kata ulama ad-dunya jifah. Dunia ini ibarat bangkai. Kalau ada orang rebutan bangkai, bukan dia menjadi mulia, justru dia jatuh nilainya, jatuh martabatnya. Tapi barang siapa yang menjauhi yang namanya bangkai, justru dia yang menjadi mulia. Ad-dunya jifah faman aradaha falyasbir ala muasyaratil kilab. Dunia ini ibarat bangkai, maka siapa yang ingin berebut akan dunia, ya sabar-sabar aja untuk berebut dengan anjing. Gimana kalau anjing itu ketemu bangkai? Masa menjauh? Mendekat. Masa nggak lapar? Lapar. Masa nggak semangat? Semangat. Begitulah orang yang justru memuliakan dunia, ibarat dia sedang memuliakan bangkai, nggak lebih daripada itu. Maka dia akan dipandang dengan pandangan sebelah mata oleh orang lain. Dunia ini sebetulnya untuk mencukupi kebutuhan kita lebih dari cukup. Sandang, pangan, papan, semuanya. Apa yang kita dapatkan yang nggak ada di dunia? Apa yang kita punya yang bukan berasal dari dunia? Nggak ada. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, apa yang melekat di tubuhnya kita, apa
kendaraan yang kita tunggangi tadi, fasilitas hidupnya kita, apapun itu semuanya adalah merupakan dari dunia. Sandang pangan papannya kita dari dunia. Sebetulnya untuk mencukupi kebutuhan kita, dunia ini lebih dari cukup, kecuali satu. Ini yang nggak cukup. Walaupun dunia ini ada 2 dunia, 3 dunia, kalau untuk satu hal ini nggak bakal cukup. Apa itu? Ambisi. Kalau sudah ambisi, habis dunia, dia berharap dunia yang kedua. Lau anna libni adama wadiyan la habba ayyakuna lahu wadin akhar. Kalau seandainya kita punya satu lembah isinya penuh dengan emas, kita berharap punya 2 lembah yang isinya penuh dengan emas. Wala yamla'u fahu illa turab. Enggak dia merasa puas kecuali jika tanah sudah masuk ke dalam mulutnya, alias meninggal. Baru dia sadar annasu niyamun wa idza matu intabahu. Manusia ini kalau lagi hidup seperti mimpi. Kalau sudah meninggal baru dia sadar sebetulnya kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sejati, kehidupan yang pantas untuk kita nomor 1 kan bukan kehidupan di atas dunia, karena kehidupan di atas dunia ada akhirnya. Enak gimana pun mati, nggak enak bagaimanapun mati. Tapi kehidupan yang hakiki, wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Allah mengatakan dalam Al-Quran, sesungguhnya kehidupan yang sejati itu adalah kehidupan akhirat. Kalau seandainya kita semuanya paham, kalau seandainya kita semuanya tahu. Manhuman la yashba'an. Ada 2 orang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia tidak akan pernah merasa kenyang. 2 orang ini nggak pernah merasa kenyang. Yang pertama thalibu ilmin, orang yang menuntut ilmu. Yang kedua talibud dunia, orang yang mengejar-ngejar dunia. Berarti bisa kita ambil kesimpulan, orang yang kedunyan, orang yang nggak merem, nggak melek, yang dipikiri dunia, sebetulnya orang itu memang rela untuk jatuh nilainya. Dia tahu dunia itu jelek, lah kok diperebutkan? Ya berarti dia memang rela untuk menjadi manusia yang hina. Wal iyadu billah min dzalik. Pernah sekali waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat satu pasar bersama para sahabat. Kemudian singkat cerita Rasulullah SAW menemukan bangkai kambing yang masih kecil, telinganya kecil. Bangkai kambing, telinganya kecil. Kambing ini ketika hidup, seandainya dia hidup, kalau punya telinga kecil itu adalah kambing yang cacat. Kenapa? Kambing itu telinganya panjang-panjang, ini telinganya seperti kucing. Apalagi hidup, apalagi mati, maka diangkat. Seperti kalau kita ngangkat bangkai begini, dalam keadaan jijik. Rasulullah SAW sambil ditawarkan kepada para sahabat, ayo aku jual kambing ini cukup dengan harga 1 dirham aja. Ibarat yang harga kambing itu kalau hidup jutaan, ini dijual siapa yang mau 100.000 aja. Sahabat nyaut, ya Rasul, gratis kami nggak mau ya Rasul, apalagi beli. Loh kenapa kok nggak mau? Dia kalau hidup bukan kambing yang sempurna, bukan kambing yang normal, apalagi mati bangkai ya Rasul, capek, nggak ada manfaatnya ya Rasul. Ketahuilah Allah menganggap rendah, menganggap jijik, menganggap hina ini dunia lebih daripada kalian ketika menganggap kambing yang sudah mati ini adalah barang atau sesuatu yang menjijikkan. Allah lebih daripada itu dalam menilai dunia. Nabi Ibrahim alaihissalam itu punya banyak kambing. Beliau pekerjaannya adalah penggembala memang. Karena begitu banyaknya kambing yang beliau punya, maka beliau nggak ngatasi kalau sendirian, maka beliau memanfaatkan yang namanya anjing untuk membantu beliau menjaga kambing atau menggembala kambing. Namanya Nabi, diutus untuk menjadi uswah, diutus untuk setiap tingkah lakunya menjadi pelajaran atau hikmah. Maka setiap anjing tadi itu dikasih kalung yang terbuat dari emas, dikalungi emas. Bukan manusia ini yang dikalungi, anjing dikasih emas.
Kalau ada 50 anjing, 50 kalung emas. Sengaja memang. Bukan niat sombong Nabi Ibrahim itu. Nabi kok sombong? Bukan. Tapi sengaja untuk mancing pertanyaan. Lah iya, lawang anjing dikasih kalung emas ya. Sombong nggak mungkin. Apa mubadzir? Ya juga nggak mungkin Nabi Ibrahim. Tanya, memang sengaja mancing. Tanya umat. Nabi, ini kan kambing. Lah kok dikasih kalung emas? Mending kasihkan saya aja Nabi. Oh enggak, kata Nabi Ibrahim. Aku tidak melakukan kesombongan. Aku tidak berbuat sesuatu pemborosan. Lawang anjing dikasih kalung emas. Aku hanya memberikan sesuatu kepada pemiliknya. Ad-dunya jifah faman aradaha falyasbir ala mu'asyaratil kilab. Dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, man ahabba dunya adarra bi akhirat. Orang itu kalau sudah cinta akan dunia, itu berarti sudah menanam bom waktu nanti di akhirat. Enggak meledak di dunia, meledaknya nanti di akhirat. Cinta dunia, bom waktu di akhirat. Untuk kita mendapatkan surga butuh mahar. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi al-jannah. Allah itu punya barang dagangan yang Allah perjualbelikan kepada kita. Dan barang yang diperdagangkan oleh Allah kepada kita namanya surga. Surga ini mahal, kata Rasulullah SAW. Apa mahar yang bisa kita gunakan untuk membeli mahalnya surga? Salah satunya adalah dengan dunia. Salah satunya adalah dengan kita menukarkan dunia untuk mendapatkan surga. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan kalau seandainya ada di antara kita yang berani-beraninya membuka pintu, satu pintu saja akan hubbud dunia, itu sama artinya dia sudah menanam 70 ranjau yang pasti akan dia injak kelak di akhirat. Dalam riwayat yang lain, orang kalau sudah berani, nekat membuka satu pintu saja daripada hubbud dunia, berarti dia sengaja di sisi yang lain telah menutup 70 pintu daripada amal-amal kebaikan. Orang kalau sudah cinta sama dunia, maka terharamkan yang namanya surga. Surga ini ibarat ibu, dunia ibarat putrinya. Kalau sudah kawin sama anaknya, putrinya sudah menjadi haram ibunya. Surga itu ibarat ibu, dunia ini ibarat anak perempuan. Kalau kita kawin sama anak perempuan, ya otomatis haram buat kita untuk menikahi ibunya. Kalau kita kawin sama dunia, ya jangan bertanya, jangan pernah tanya, jangan pernah berharap untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Man kana yuridu haratsal akhirah nazid lahu fi hayati." Orang itu kalau kepingin panen di akhirat, aku tambahi, kata Allah. Salat pakai siwak ditambahi 70 kali lipat Allah. Salat berjamaah ditambahi 27 derajat oleh Allah. Sedekah antara 10 kali lipat sampai 700 kali lipat oleh Allah. Mangkana yuridu haratsad dunya nu'tihi lahu minha wa ma lahu fil akhirah min nasib. Tapi orang itu kalau kepingin panennya cuma di dunia, aku kasih. Tapi jangan tanya apa yang akan dia panen kelak ada di akhirat. Hadirin sekalian rahmati Allah, sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kita ini hidup di atas dunia ibarat tamu. Sementara apapun rezeki yang kita punya dari Allah itu ibarat barang pinjaman. Yang namanya tamu pasti pulang, yang namanya barang pinjaman pasti dikembalikan dengan tanggung jawab. Yang namanya barang pinjaman harus dikembalikan dengan sifat amanat, harus dijaga, pasti ditanya, pasti dihisap. Kita ini tamu, cepat atau lambat pasti kita akan pulang pada waktunya. Harta yang kita punya pinjaman dari Allah, nikmat yang Allah berikan kepada kita amanat, titipan. Namanya amanat, kapan dikembalikan pasti dicek, rusak apa enggak, ada yang nggak beres atau enggak, pasti dicek. Itulah yang dinamakan dengan hisab. Karena itu terakhir dikatakan oleh seorang ulama yang soleh, sepatutnya buat kita tidak memposisikan dunia kecuali untuk bekal akhirat. Anggap dunia ini nggak ada lain kecuali sebagai sarana buat kita untuk panen nanti di akhirat. Sebagai penutup diceritakan ada dua orang ulama yang hidup di satu zaman. Yang satu namanya Sahal bin Abdullah At-Tusturi, yang satu lagi namanya Abdullah ibn Mubarak. Singkat cerita, Sahal bin Abdullah At-Tusturi paling senang yang namanya sedekah, sampai tidak pernah menyisakan sesuatu
ya, 1 dinar pun, 1 dirham pun, 1 rupiah pun ada rumahnya. Besok apa katanya besok? Sekarang punya duit berapa juta misalkan, habis seketika. Hari itu juga. Sampai anak istrinya sambat kepada Abdullah bin Ibnul Mubarak, ini gimana nih suami kami, ayah anak-anak saya, kalau sudah dapat duit banyak dihabis-habiskan, bukan untuk apa tapi untuk sedekah, nggak disisakan untuk bekal keesokan harinya, untuk kami, untuk dia sendiri, untuk keluarganya, anak istrinya. Ya sudah, kata Abdullah bin Mubarak, besok saya datang ke rumah Sahal bin Abdullah Tusturi. Datang. Ketika ditanya, kenapa kamu lakukan itu? Mbok ya sisa no didik, sedekah gak apa-apa, mau cok TNTA, ojo jur-juran sampai gak nyisa no belas. Lah anak bojomu lah khawatir, kamu kan punya anak, punya istri, besok kamu ngasih nafkah apa? Panjang cerita Abdullah ibnul Mubarak. Maka dijawab, Abdullah, saya mau tanya, kamu kalau pindah misal dari Mekah ke Madinah, ada nggak barang yang kamu sisakan ketika kamu tinggal ada di Mekah? Mekah ke Madinah pindah, apakah ada barang ketika kamu pindah dari Mekah ke Madinah yang kamu sisakan, yang kamu tinggal ada di Mekah? Enggak ada, namanya pindah ya dibawa semuanya. Sama, saya ini titip rupiah, dinar, dirham dari sedekah-sedekahnya saya untuk saya bawa pulang nanti ketika ada di akhirat. Makanya ada istilah hubbud dunya itu bagus, tapi dalam pandangan bagaimana? Karena senengnya dia sampai sama dunia, sampai dia kepingin dunia ini bukan hanya dia manfaatkan ketika dia hidup, sampai mati mendatangkan manfaat. Itu hubbud dunya yang baik. Dengan apa? Nyantuni anak yatim. Dengan apa? Bangun masjid. Dengan apa? Bantu pesantren dan lain sebagainya. Ini adalah hubbud dunya yang bagus. Saking kepinginnya dunia ini bermanfaat bukan hanya di masa hidupnya tapi sampai matinya, maka dia sedekahkan untuk investasi akhirat. Karena itu hadirin sekalian oleh Allah, dunia walaupun mubah halaluha hisab wa haramuha adzab, maka pastikan betul dunianya kita adalah dunia yang menjadi sarana buat kita untuk berbuat ketaatan. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang bisa zuhud, orang-orang yang bisa anti dengan dunia, tidak mengambil daripada dunia kecuali kadar kebutuhan kita, berkah taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa hadza ma aqulu lakum wa lakum minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.